2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Puji Tuhan, saudaraku, kita dipilih untuk diselamatkan, dan Roh Kudus bekerja menyucikan kita, menguduskan kita, dan kita dibaharui oleh Injil yang kita terima, yang kita percayai. Injil itu mengubahkan kita. Firman Allah itu mengubahkan kita. Roh Kudus bekerja supaya kita hidup menurut Injil itu, supaya kita hidup menurut firman yang telah kita terima. Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita dipilih untuk diselamatkan. Kita beroleh anugerah. Kita beroleh anugerah untuk menerima kemuliaan dari Yesus Kristus. Kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Kemuliaan sebagai anak-anak yang telah dipilih, yang setia dan yang menang. Sejak dari mulanya kita telah dipilih. Sebelum dunia dijadikan, kita telah dipilih. Sebelum dunia dibentuk, kita telah ada dalam pikiran Allah, telah ada dalam rencana Allah, yaitu anak-anak yang dikuduskan di dalam roh oleh Injil yang telah datang kepada kita, yang telah kita terima. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan percuma kita menjadi orang yang katanya percaya, orang yang katanya Kristen. Kita harus hidup di dalam firman. Kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menguduskan kita, menyucikan hidup kita. Setelah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai penebus dosa kita, sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan dan penolong kita, maka dosa kita diampuni. Darahnya itu menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita diampuni. Kita dibasuh dengan darah Yesus, kita disucikan. Tetapi setelah itu, kita harus mengikuti langkah-langkah berikutnya, yaitu pembaharuan akal budi, pembaharuan hati dan pikiran kita. Melepaskan tingkah laku yang buruk, tingkah laku yang jahat, tabiat jahat, kebiasaan-kebiasaan buruk. Itu harus ditanggalkan.
dan digantikan dengan kemuliaan Allah. Hal-hal yang mulia, perbuatan-perbuatan kudus, perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kebenaran. Di dalam perbuatan itu kita dikuduskan. Di dalam perbuatan kebenaran itu kita disucikan dari hari ke hari. Dan di dalamnya kita memuliakan Allah. Kita memuliakan Tuhan ketika kita hidup dipimpin oleh Roh. Ketika kita hidup di dalam firman Allah, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup dalam kebenaran, terjadi penyucian, terjadi pengudusan untuk kebaikan kita dan mendatangkan kemuliaan bagi Allah dalam nama Yesus Kristus. Allah Bapa kita yang telah mengasihi kita, telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Allah kita menghibur dan menguatkan kita di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal Allah, di tengah-tengah dunia yang tidak mengenal kebenaran. Kita berjuang sekalipun kita hidup di dunia, tinggal di dunia. Tapi kita berjuang menurut pimpinan sorga, menurut pimpinan Tuhan, menurut pimpinan Roh Kudus, menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita dikendalikan oleh firman Allah. Hidup di dalam firman Allah, menjadi pelaku-pelaku firman. Sekalipun dunia ini gelap, jangan sampai kita terikut gelap juga. Tetapi biarlah di tengah-tengah kegelapan dunia ini, kita sebagai terang memberikan dampak yang baik, memberikan terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini, menerangi dimanapun kita berada, di tempat pekerjaan, di jalan, di rumah, di pasar, dimanapun, biarlah terang Tuhan bercahaya atas kita. Kita mencerminkan kemuliaan Kristus. Orang bisa melihat Kristus dalam diri kita. Karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati, yang senantiasa dipenuhi dengan kasih. Kasih selalu timbul dari kita. Iman selalu terlihat dalam diri kita. Lewat perbuatan perkataan kita nampak sebagai orang-orang beriman dan sebagai orang-orang yang memiliki pengharapan. Sekalipun hidup di tengah-tengah dunia ini, kita memiliki pengharapan yang baik bahwa di akhir hidup kita ada kehidupan kekal disediakan. Bahkan pengharapan kita juga, masa depan kita selama masih di dunia ini aman dalam pemeliharaan Allah, aman di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus adalah jaminan bagi kita untuk menerima semua berkat surgawi yang disediakan Allah bagi kita yang mencintai dan mengasihinya. Terpujilah nama Tuhan. Kita dipilih untuk diselamatkan. Tetap di dalam Dia, tetap setia di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita. Dan kita terus mengikut Dia, Roh Kudus yang pimpin kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.